Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhallana bi syahrin azimin mubarak syahr Ramadan. Lahul hamdu kama yanbaghi li jalali wasil karim azim sultanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Jamaah sekalian, al-qaimin wal qaimat Masjid Al-Aqsa hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat-nikmatnya, terutama nikmat hidayah serta taufiknya. Lebih spesial nikmat Ramadan, nikmat kesempatan untuk mengantisipasi hal yang paling menakutkan, yaitu hal-hal setelah mati. Perlu diketahui adalah bahwa di dalam kehidupan ini semua tidak pasti. Yang pasti itu cuma satu, yaitu mati. Masalahnya adalah setelah mati juga menjadi tidak pasti. Apakah kuburan kita akan berupa taman yang luas, bercahaya, dan banyak teman-teman yang good looking, atau sebaliknya, naudzubillah, alam kubur berupa sel dari neraka, sempit, menghimpit, gelap, dan ditemani orang-orang yang ugly looking gitu, yang gak enak dilihat. Hari inilah, dan hari-hari ini dan selanjutnya lah, dan masih sisa lebih dari setengah bulan, kita akan antisipasi itu semua supaya dianggap cerdas oleh Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang selalu mengevaluasi diri, kontemplasi, menghitung-hitung diri, dan bekerja keras mengantisipasi hal-hal setelah mati. Semoga Ramadan tahun ini menjadi milik kita dan memberatkan timbangan kita nanti di Yaumul Mizan, insyaallah. Tema kita sekitar pendidikan dan keluarga. Begini, salah satu dari yang membuat masuk surga itu indah adalah kalau kita masuk surga itu sekeluarga. Pertama kali saya umroh, langsung saya ngelamun, wahai seandainya nanti saya umroh sekeluarga gitu. Dan ternyata lebih indah. Dan saya bayangin juga kalau masuk surga itu sekeluarga, itu indah sekali. Dan itu memang Allah sendiri yang menggambarkan betapa indahnya ketika orang dihisab dengan mudah terus kumpul dengan keluarga. Fa'maman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi sudah hisabnya gampang, terus berkumpul reunian dengan keluarga. Jadi berkonsep, bervisi bahwa kita bekerja keras untuk agar masuk surga sebanyak mungkin dari keluarga kita, itu adalah sesuatu yang sangat positif dan masuk akal. Bahkan di dalam surat Ar-Ra'du ayat 22 dan 23 ada satu gambaran yang sangat visualistik, ya, suasana reunian keluarga di surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Surga-surga Eden, taman-taman Eden, Jannatu adnin yadkhulunaha, yang akan mereka masuki, wa man salaha min abaihim, berikut bapak-bapak yang soleh-soleh, mbahnya, mbah buyutnya, paman kakeknya, paman buyut kakeknya masuk. Wa man salaha min abai wa azwajihim wa dzurriyyatihim, istri-istrinya dan keturunan-keturunannya sampai cucu, cicit, dan segala macam gitu. Semua. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Saking hebohnya keluarga besar yang masuk surga, satu kompleks, satu keluarga yang masuk surga, semacam satu residen gitu ya. Itu sampai
malaikat menganggap ini sebagai sesuatu yang spesial. Sampai digambarkan wal malaika yadkhuluna alaihim min kulli bab. Tamu berdatangan malaikat dari seluruh pintu. Pintu samping, pintu depan, pintu belakang, pintu dapur, semua masuk. Digeruduk malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat buat kalian semua disebabkan kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbaddar. Dan sungguh ini adalah sebaik-baik rumah masa depan, rumah terakhir. Jadi kalau selama ini ente merasa Bintaro udah rumah terakhir, sekedar direvisi. Rumah terakhir kita adalah Jannatu Aden, insya Allah. Indah. Dan sangat tidak indah kalau kemudian anakku kemana, istriku kemana, ponakanku mana, nggak ketemu. Maka dari itu forum yang ditawarkan temanya tentang pendidikan saya sambut, tetapi saya ingin pendidikan secara informal, bukan formal. Bahwa pendidikan itu sebetulnya aslinya adalah by nature, sesuatu yang alami, sesuatu yang fitri. Artinya sesuatu yang seharusnya tidak harus formal, bahkan harus informal dimulainya. Suasana peduli, suasana memiliki gambaran masa depan terhadap semuanya. Suami memikirkan bagaimana memudahkan istri ke surga, istri juga berpikir mengasuh bagaimana suami juga mudah ke surga, bagaimana mempersiapkan anak-anak jadi ahli surga, mencari menantu yang kira-kira juga diasumsikan akan mudah masuk surga. Itu yang kita butuhkan. Dari situlah kemudian kegelisahan kita tentang masa depan itu tidak harus mencari sekolah favorit, program yang keren, enggak. Tapi menciptakan suasana seperti itu. Seperti yang Allah gambarkan, bahwa solusi masa depan anak-anak kita ternyata bukan sekolah formal, tapi kultur, budaya komunikasi kita. Suasana kebatinan, suasana semua tentang keluarga. Ketika Allah menawarkan satu konsep masa depan anak yang kuat dan bermasa depan, Allah menawarkan konsep yang sangat-sangat informal. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah khawatir, hadar. Kita mentahdir masa depan anak-anak kita. Kita waspada, khawatir. Ya. Kalau seandainya sepeninggal kita itu hanya anak-anak yang lemah dan mengkhawatirkan. Tapi solusi yang Allah tawarkan murah, falyattaqullah, ciptakan suasana budaya takwa, wal yaqulu qaulan sadida, dan berkomunikasilah dengan benar. Qaulan sadida itu bukannya benar tapi tepat. Jadi masalah diksi kadang-kadang orangnya baik tapi nggak pintar memilih diksi, nggak akurat dalam menakar, mengukur, sehingga kata-katanya tidak terukur, tidak teratur dan seterusnya. Tapi inti yang saya sampaikan adalah bahwa rumah tangga ini adalah obrolannya itu nuansa takwa, komunikasinya komunikasi yang baik. Selebihnya masalah memilih sekolah, itu masalah sekunder. Yang primer adalah falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Obrolannya, kamu udah sholat belum dek? Ayo sholat berjamaah, pahalanya 27 kali lipat. Hari ini sudah baca Quran atau belum? Yuk kita baca hadis. Yuk kita berlaku jujur, yuk disiplin. Pokoknya diciptakan terus suasana obrolan yang betul-betul mempersiapkan sebuah keluarga yang akan masuk surga. Reunian di surga, Pak. Kalau nanti ada keluarga yang reunian di surga, saya boleh diundang deh, insya Allah. Saya pasti datang. Kalau saya masuk surga, dan insya Allah ya optimis. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi disitulah sesungguhnya yang kita mulai dari situ. Tapi kalau sebuah keluarga yang diobrolin materi, kamu udah beli, udah jadinya kayak apa? Kebalikan. Bahkan ada satu kondisi yang kadang-kadang orang beriman suka lupa, ikut melotot melihat kesuksesan orang materialis. Padahal itu salah. Allah mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum walau auladuhum, innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum kafirun." Jangan kau terpesona, terkagum-kagum dengan keberhasilan mereka dalam menumpuk harta dan mendidik anak-anaknya.
yang sahamnya masih muda sudah ratusan miliar, yang asetnya ini aset itu. Enggak, kita nggak boleh melotot belati kayak gitu. Karena kata Allah, innama yuridullah ayyadzibahum min haidunya. Sungguhnya Allah sedang ingin mengadab orang-orang itu dengan anak dan hartanya dalam kehidupan dunia. Banyak orang belum mati udah bau bangke gara-gara konsep anaknya salah, konsep keluarganya salah. Jadi marilah kita pastikan kita ciptakan budaya, suasana, value dan milieu kosmos orang-orang bertakwa, dan berkomunikasilah dengan benar dan baik terukur. Ciptakanlah suasana yang memang betul-betul kondusif orang ke surga, karena obrolan kita sehari-hari, omongan kita sehari-hari, yang kita rencanakan kita sehari-hari, yang kita evaluasi sehari-hari, yang kita jadikan target bersama sehari-hari, maka insya Allah selama kontennya adalah untuk menjaga hubungan baik dengan Allah, silaturahmi dalam rangka saling sabar mencari ridha Allah, dan kemudian kita mengkontrol kehidupan sehari-hari, insya Allah surga diperoleh tanpa harus jadi orang keren, tanpa harus jadi orang insinyur, tanpa harus jadi orang ustadz terkenal, atau tanpa harus jadi seorang apapun. Yang penting kita mampu menciptakan budaya keluarga yang kondusif. Jadi kalau nanti dibaca ayatnya secara utuh dari awal sampai akhir, memang dari awal sebuah keluarga yang mampu mempertahankan hubungannya dengan Allah. Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Terus satu silaturahminya kuat. Walladzina yasiluna ma amra bihi yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Jadi sebuah keluarga yang obrolannya itu ada konten sabar dan takut hisab yang buruk. Kalau sudah kayak gitu, pastilah insya Allah milih sekolahnya juga sekolah yang benar, milih pekerjaan benar, memilih teman pasti yang benar. Jadi mulailah jadi hal yang informal sebagaimana ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai besok kurangin obrolan-obrolan yang nggak ada gunanya. Lahwal hadits liyudilla an sabilillah, dibuang jauh-jauh atau dikurangi minimal. Yang jelas keluarga yang masuk surga secara rombongan tadi bukan keluarga suci, tetapi keluarga yang selalu bersuci. Sehingga digambarkan waladina langsung idbunal hasanati sayyi'ah. Jadi kalau terlanjur salah ya segera direkoveri dengan kebaikan-kebaikan. Jadi nggak ada manusia suci, tapi yang ada adalah manusia yang terus-terusan bersuci. Semoga tema ini membasic ya, memberikan dasar bahwa obrolan keluargalah yang sangat penting menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Semoga ada manfaatnya buat kita semua, jadi hidayah, dan semoga kita bukan hanya sebuah keluarga yang akan masuk, tapi keluarga besar, sepupu, isan, semua masuk surga bareng-bareng. Itu sangat keren sekali, dan itu karunia Allah yang tiada taranya. Hadza ma'qul wastaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.